Ratusan calon pekerja migran Indonesia melaporkan agen penyalur tenaga kerja ke Polda Bali Jumat 25 November lantaran merasa ditipu setelah tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri. Saat melapor, para CPMI tersebut didampingi oleh 25 kuasa hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradisai Denpasar yang dikomandoi Wayan Mudite serta public figure Niloh Jelantik. Koordinator kelompok CPMI Imade Adimerta mengatakan para korban merasa tertipu dan dirugikan oleh PT Mutiara Abadi Gusmawan sebagai agen penyalur atau perekrut tenaga kerja sebab mereka diiming-imingi diberangkatkan dan dipekerjakan ke Jepang. Masalah tersebut bermula ketika para korban mendapatkan informasi lowongan perekrutan tenaga kerja ke Jepang oleh PT MAG melalui media sosial Facebook maupun ajakan subagen dengan iming-iming gaji yang fantastis. Korban pun melengkapi syarat administrasi dan melunasi biaya pendaftaran kepada pihak PT MAG mulai dari Rp25 juta hingga Rp35 juta. Setelah melunasi biaya pendaftaran hingga batas waktu yang ditentukan, para calon tak kunjung diberangkatkan ke Jepang. Selanjutnya, sekitar Agustus 2022, PT MAG memberikan informasi kepada korban melalui email bahwa telah memberangkatkan 60 pekerja ke Jepang. Menindaklanjuti informasi tersebut, para korban berinisiatif mencari informasi kebenarannya kepada para calon pekerja lainnya. Faktanya tidak ada satupun CPMI yang diberangkatkan ke Jepang. Sementara itu Niloh Jelantik menyebut memang ada beberapa yang diberangkatkan namun ke Malaysia dengan visa holiday. Parahnya di negeri jiran tersebut pekerja yang perempuan dipekerjakan di masa plus-plus. Menyadari hal ini sebagai rangkaian tipu muslihat, pada September 2022 korban mengajukan pengembalian uang. Sayangnya hingga saat ini tidak ada etikat baik dari pihak PT MAG. Sedikitnya ada 700 orang di seluruh Indonesia yang mendaftar dengan jumlah uang terkumpul 13 miliar rupiah. Sementara di Bali mencapai 357 orang. Meski sudah melaporkan, pihak pelapor tidak akan menutup peluang untuk mediasi bahkan restoratif justice jika terlapor bersedia mengembalikan uang pelapor, karena pada intinya korban berharap uang mereka kembali. Sementara itu, salah satu tim kuasa hukum PHB Peradisai Denpasar, Kade Arta, yakin Polda Bali siap dan pasti bisa menangani dengan cepat. Sedangkan Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Bali AKBP Niluh Kompiang Srinadi menjelaskan pihaknya akan menerima laporan CPMI untuk diselidiki. Tim Bali Express melaporkan.